Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Sebagaimana yang rekan-rekan mungkin ketahui, minggu yang lalu saya dan teman-teman dari IEEE SNCS dan IEEE CIS serta didukung oleh rekan-rekan dari Universitas Diponegoro Semarang, Aptikom dan Forte, kami bersama-sama menyelenggarakan sebuah workshop tentang bagaimana sih sebuah proses editorial di jurnal berimpact factor tinggi. Nah, selepas dari workshop tersebut banyak sekali yang bertanya ke saya apakah kemudian saya bisa men-share materi dari workshop tersebut. Memang di awal kami seluruh panitia bersepakat bahwa materi dalam workshop tersebut itu tidak untuk di-share secara umum ya. Kenapa? Karena memang dalam workshop tersebut kami menceritakan best practice yang sudah kami lakukan, baik kami sebagai penulis, sebagai editor maupun sebagai reviewer, di mana kemudian dalam presentasi-presentasi yang muncul itu ada screen capture atau ada bagian-bagian dari presentasi yang memang tidak dikonsumsi untuk umum karena diambilkan dari email-email atau contoh pengalaman rekan-rekan yang menjadi reviewer atau editor. Nah, tapi kemudian proses review ini sebenarnya sesuatu yang layak diketahui oleh para akademisi atau peneliti, di mana kemudian di beberapa video yang sebelumnya saya sudah menceritakan tentang bagaimana berpikir seperti reviewer ya, bagaimana kemudian seorang editor dan reviewer itu memandang sebuah proses ya peer review ya, dari saat paper itu masuk ya, kemudian melakukan assessment apakah kemudian paper itu sesuai dengan scope jurnal dan seterusnya. Saya sudah menyampaikannya di video yang sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan komentar dari reviewer itu kita bisa menjawab dengan baik. Tentunya materi yang ada dalam presentasi atau video kali ini adalah materi yang berbeda dibandingkan dengan materi yang saya sampaikan secara umum di workshop yang sebelumnya, karena yang sebelumnya memang kami menampilkan best practice. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan mendapatkan gambaran besarnya tentang bagaimana kemudian kita bisa menulis review dengan menjawab review dengan baik. Nah, sebelum saya mulai masuk ke bagaimana menjawab review, ada baiknya sebelum rekan-rekan mensubmit manuskrip ke jurnal internasional yang memiliki impact tinggi, rekan-rekan mengetahui secara umum proses peer review dari jurnal itu sendiri. Biasanya masing-masing jurnal memiliki step by step yang spesifik ya, yang khusus. Tapi secara umum, step by step atau langkah-langkah peer review editorial proses itu bisa dilihat seperti dalam slide yang rekan-rekan lihat di video ini. Jadi pada saat paper itu disubmit, sebenarnya pertama kali yang akan menerima paper rekan-rekan itu adalah editor, ya, bukan reviewer. Jadi pertama kali yang menerima paper rekan-rekan adalah editor, ya. Nah, editor ini bisa bermacam-macam, bisa editor in chief, bisa associate editor. Tapi rata-rata memang editor in chief itu memeriksa ya paper rekan-rekan atau manuskrip rekan-rekan pada saat pertama kali rekan-rekan memasukkan manuskrip tersebut. Jadi setelah rekan-rekan menekan tombol submit ya di sebuah sistem untuk editorial proses, maka kemudian editor in chief itu akan menerima pertama kali ya, menerima paper rekan-rekan kemudian melakukan assessment. Nah, di sini ada sebuah proses yang kita namakan sebagai desk selection atau kemudian assessment awal oleh tim editor, di mana kemudian editor ini akan memastikan bahwa manuskrip yang rekan-rekan submit ini memenuhi setidaknya 4 kriteria rekan-rekan. Ya. Yang pertama adalah ada novelty di sana. Ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah risetnya valid sesuai dengan kaidah atau standar-standar riset di bidang ilmu rekan-rekan semua. Kemudian yang ketiga adalah topiknya sesuai dengan topik jurnal tersebut. Dan yang keempat adalah tampilan atau presentasi atau penggunaan bahasa Inggris dalam manuskrip yang rekan-rekan submit. Jadi 4 hal ini harus ada untuk memastikan bahwa manuskrip rekan-rekan itu nantinya akan memenuhi syarat untuk proses peer review. Ya, jadi editor tidak akan meneruskan manuskrip rekan-rekan kalau 4 syarat ini tidak dipenuhi. Ya, sehingga di awal memang 4 syarat ini rekan-rekan harus pastikan ada dalam manuskrip yang rekan-rekan submit. Nah, biasanya desk rejection ini alasan atau kemudian hal-hal yang kemudian menjadi poin penting dari editor ada 4 ya. Terkait dengan alasan tadi, terkait dengan syarat tadi. Yang pertama biasanya
manuskrip yang tidak memiliki orisinalitas atau tidak ada novelty, tidak ada kontribusi kebaruan. Editor in chief biasanya adalah orang yang paling tahu tentang bidang ilmu yang dia tekuni. Kenapa? Karena dia setiap hari menerima manuskrip dan dia pasti akan membaca, sehingga dia adalah orang yang paling tahu bagaimana perkembangan ilmu di bidang yang dia tekuni, ya, sehingga dia tahu apakah manuskrip ini adalah manuskrip yang memang berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan atau tidak. Kemudian yang kedua, editor in chief ini adalah orang yang mengerti tentang bagaimana sebuah proses riset itu dijalankan, ya, sehingga ketika misalkan proses eksperimennya tidak sesuai dengan standar, maka editor in chief ini akan tahu apakah hasil dari eksperimen itu valid atau tidak, ya, sehingga mohon rekan-rekan pastikan betul bahwa sebelum rekan-rekan melakukan riset atau mengambil data eksperimen itu rekan-rekan harus tahu apa standar yang diharapkan dari jurnal internasional untuk riset yang rekan-rekan lakukan. Ya, jadi tentukan dulu jurnal targetnya, lihat paper-paper yang ada di jurnal target tersebut, baru lakukan riset. Jangan sampai terbalik. Rekan-rekan sudah melakukan riset, sudah mendapatkan hasil, lalu bingung mau disubmit kemana hasilnya. Nah, ini proses yang saya kira cukup keliru ya. Kalau saya sebagai seorang editor atau penulis juga, saya akan melihat bahwa sebenarnya manuskrip itu bisa dibentuk ya. Jadi bisa dibentuk sesuai dengan jurnal target yang kita tuju sejak awal. Jadi tentukan dulu targetnya, baru kemudian rekan-rekan susun protokol eksperimen dan step by step research-nya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, biasanya topik yang rekan-rekan sodorkan atau yang ada dalam manuskrip itu tidak masuk atau out of scope, atau kadang-kadang topiknya itu memang bukan topik yang sedang hangat dibicarakan ya di jurnal tersebut. Nah, ini juga penting rekan-rekan. Rekan-rekan perlu tahu bahwa ketika rekan-rekan submit ke sebuah jurnal internasional, itu rekan-rekan seolah-olah sedang bergabung dalam sebuah forum diskusi yang besar, di mana biasanya dalam forum diskusi ini ada tema-tema yang memang menarik untuk dibicarakan ya. Jurnal itu akan selalu berusaha up to date sesuai dengan kebutuhan pembaca, yang mana kemudian topik yang sedang hot ini selalu akan menjadi pilihan editor untuk ditampilkan. Meskipun rekan-rekan memiliki orisinalitas kebaruan dalam riset, tapi kalau topiknya sudah tidak terlalu hot atau tidak relevan dengan apa yang kemudian menjadi concern dari jurnal tersebut, biasanya editor memilih untuk tidak meneruskan proses peer review. Nah, caranya bagaimana supaya rekan-rekan tahu bahwa topik yang rekan-rekan submit ini memang sedang hot topic ya? Caranya adalah dengan membaca beberapa terbitan paper yang sudah lolos proses peer review di sana. Ya, jadi rekan-rekan silahkan download top readers ya, atau top downloaded papers di situ. Kemudian bacalah ya rekan-rekan ya, apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi topik yang sedang berkembang di sana. Ya, jadi pastikan bahwa rekan-rekan tahu sebenarnya pembicaraan yang ada di forum diskusi dalam tanda petik pembaca jurnal tersebut itu apa sih sebenarnya topiknya, begitu ya, sehingga dari situ rekan-rekan tahu ya apakah kemudian topik yang kemudian rekan-rekan kirimkan itu masih menjadi topik yang layak baca, relevan dalam 1-2 tahun ke depan. Nah, memang ini gampang-gampang susah ya. Artinya begini, kalau kita tidak membaca paper-paper di jurnal target sejak awal, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa riset kita sudah out of scope atau out of date ya, sudah terlalu lama dan tidak layak publikasi. Maka sebagaimana yang tadi saya sarankan, silahkan rekan-rekan sebelum melakukan penelitian itu arahkan supaya topiknya menjadi relevan ya. Nah, yang keempat, alasan rejection oleh editor adalah tentunya kurang bagusnya atau kurang precise-nya penggunaan bahasa Inggris di sana ya, yang mana kemudian ini bisa diatasi ketika rekan-rekan ingin submit. Rekan-rekan bisa mengirimkan paper rekan-rekan ke native proofreaders terlebih dahulu ya. Saya kira ini bukan sesuatu yang susah untuk dilakukan. Nah, setelah editor, rekan-rekan lihat di bagian yang saya tampilkan, paper itu akan dikirimkan ke reviewers ya, yang mana kemudian pada first round review ini reviewer akan mengakses validitas konten ya. Jadi biasanya di sini nanti akan ada proses ya, paper rekan-rekan akan diulik sedalam-dalamnya. Reviewer akan melihat apakah metode yang digunakan benar, datanya valid, dan bisa jadi reviewernya adalah orang yang
melakukan riset yang sama persis dengan yang rekan-rekan lakukan, sehingga jangan heran bahwa di beberapa bidang riset itu ada loh reviewer yang kemudian dia betul-betul melakukan metode yang rekan-rekan tuliskan di sana. Artinya apa? Ketika rekan-rekan menuliskan metode matematis di sana, reviewer itu akan betul-betul membuktikan secara menyeluruh ya, dari A sampai Z-nya itu betul-betul dia tahu ya. Ada beberapa teman saya yang menjadi reviewer di beberapa jurnal internasional, itu betul-betul ketika dia mereview itu dia membuat program komputer ya, yang mana program komputer ini dia lakukan untuk mengakses validitas kontennya. Ya, artinya apa? Artinya reviewernya adalah orang yang paling tahu perkembangan ilmu karena dia membaca paper-paper yang memang berhubungan erat dengan bidang ilmu dia. Nah, di sini ada sebuah hal yang kemudian harus dipegang erat oleh reviewer, di mana kemudian reviewer ini tidak boleh menggunakan paper tersebut untuk kepentingan risetnya. Ya, jadi masalah data, masalah confidentiality itu memang betul-betul harus di-keep, harus dijaga oleh reviewer sehingga reviewer tidak menyalahgunakan perannya sebagai reviewer. Nah, kemudian setelah reviewer selesai ya, reviewer biasanya hanya memberikan rekomendasi saja. Dia mengirimkan hasilnya ke editor dan editorlah yang nantinya akan menentukan apakah paper itu ditolak atau diterima. Nah, rekan-rekan sekalian, keputusan editor itu tidak selalu sama dengan keputusan reviewer. Bisa saja reviewer menyarankan paper ini ditolak. Tapi ketika editor melihat ada advantage di sana atau ada keuntungan di sana, editor tidak langsung menolak paper tersebut. Bisa jadi editor meminta penulis untuk merevisi atau mengubah hal-hal yang kemudian dirasa menjadi concern dari reviewer, kemudian disubmit ulang ke jurnal tersebut. Jadi tidak selalu sama keputusannya ya. Ada juga yang unik ya. Jadi reviewer mengatakan accepted atau minor revision, tapi editor mengatakan rejected. Ini sangat mungkin terjadi. Ya, kenapa? Karena bisa jadi editor menemukan flaws atau cacat, ya, sehingga editor merasa bahwa paper yang rekan-rekan submit ini tidak memenuhi kriteria. Ya, di akhirnya paper rekan-rekan harus rejected. Nah, disinilah kemudian terjadi proses diskusi, ya, ketika kemudian rekan-rekan harus merevisi, ya, dan diminta oleh editor untuk mensubmit ulang atau mengirimkan ulang. Tentunya setiap komentar reviewer itu harus dijawab dengan precise, harus dijawab dengan landasan-landasan yang logis, ada justifikasi dan argumen di sana. Nah, disinilah PR yang rata-rata ketika rekan-rekan mengikuti workshop atau training scientific writing, itu seni atau cara menjawab review itu tidak diulas dengan detail, ya, sehingga tidak banyak yang tahu bagaimana cara menjawab review dengan baik, bagaimana pilihan-pilihan katanya, apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan seterusnya. Ini rata-rata tidak dibahas ya. Nah, video kali ini akan saya buat sebagai salah satu materi yang saya kira rekan-rekan akan sangat membutuhkan ya, meskipun saya tidak bisa menceritakan dengan detail, tapi mudah-mudahan video kali ini bisa rekan-rekan manfaatkan untuk ya, ketika rekan-rekan mensubmit jurnal, rekan-rekan tahu oh seperti ini cara berdiplomasi dan seterusnya. Oke, hal pertama yang harus rekan-rekan perhatikan saat menjawab reviewer adalah rekan-rekan perlu mengetahui do and don'ts-nya ya. Jadi biasanya dalam proses review itu rekan-rekan diberi waktu ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, 4 bulan ya, tergantung dari seberapa besar nanti kadar koreksi yang harus rekan-rekan lakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, harusnya rekan-rekan itu nanti aware dengan durasi waktu yang diberikan oleh editor ya. Misal begini, rekan-rekan diberi waktu 90 hari, ini normal ya, 90 hari itu 3 bulan rata-rata plus minus, maka rekan-rekan sebisa mungkin selesai sebelum 90 hari itu. Ya, itu akan memudahkan tugas editor untuk melakukan decision making ya. Semakin cepat proses itu dilakukan maka semakin bagus ya. Akan tetapi ada kalanya rekan-rekan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Ya, nah, ketika hal tersebut terjadi, maka ada baiknya rekan-rekan menghubungi editor di awal. Misal rekan-rekan melakukan eksperimen dalam waktu 1 bulan, ternyata butuh tambahan waktu. Maka ada baiknya rekan-rekan memberitahu editor secepat mungkin ya, as soon as possible, diberitahu bahwa saya tidak mungkin selesai dalam waktu 90 hari. Sehingga saya minta tambahan 1 bulan lagi, 4 bulan saya pernah melakukannya. Ya, jadi saya harus merevisi paper saya cukup banyak gitu ya, sehingga saya minta tambahan waktu itu menjadi dari 90 hari menjadi 120 ya, jadi 4 bulan, dan itu tidak masalah editor ya. Sehingga di sini rekan-rekan harus mengerti kira-kira kadar waktu yang saya butuhkan untuk merevisi ini
berapa lama ya. Nah, kemudian rekan-rekan harus membaca komentar reviewer itu dengan sangat detail dan teliti ya. Kalau bisa kalimat per kalimat tuh rekan-rekan tahu betul ya apa yang dimaksud oleh reviewer itu tahu betul. Bahkan ketika rekan-rekan tidak paham, maka ada baiknya rekan-rekan itu mengklarifikasi ke editor ya, supaya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman di sana ya. Kemudian dalam menjawab review itu rekan-rekan harus menjawab dengan bahasa yang diplomatis. Saya tidak selalu setuju bahwa Anda harus menuruti semua komentar reviewer. Tidak seperti itu ya. Yang namanya scientific communication itu ada kalanya Anda setuju dan ada kalanya Anda tidak setuju, dan that's okay gitu ya. Nggak ada masalah ketika Anda saya nggak setuju nih dengan komentar si A, that's okay. Tapi Anda harus menjelaskan kenapa Anda tidak setuju, dan cara menjelaskan itulah yang nanti akan menjadi poin yang dilihat oleh editor dan menentukan bagaimana kemudian paper Anda akan survive dalam proses peer review. Nah, kemudian saran saya adalah Anda menjawab poin per poin, yang mana dengan menjawab poin per poin ini Anda akan lebih clear ya ketika menjawab permintaan reviewer. Oke. Nah, kemudian hal yang tidak boleh dilakukan itu yang pertama, jangan sampai terlewat, ini pasti ya. Jadi satu pertanyaan atau satu permintaan itu dijawab. Anda boleh setuju, boleh tidak, tapi jangan sampai terlewat. Kemudian jangan pernah menyerang reviewer itu secara personal. Ya, kenapa? Karena reviewer itu melakukan tugasnya dengan gratis. Anda jangan pernah berpikir bahwa ketika kami ya atau saya misalkan mereview sebuah paper, itu saya melakukannya dibayar. Enggak, saya tuh melakukannya voluntary dan saya berhak menolak untuk melakukan review atau menyetujui. Saya biasanya tidak selalu menyetujui permintaan review meskipun itu datang dari jurnal terkenal semacam Nature atau apapun itulah ya, IEEE Transaction, kalau ya bidangnya tidak sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Saya pernah menolak beberapa kali permintaan review dari IEEE Access. Mungkin ada 2 atau 3 kali. Kenapa? Karena saya tidak sesuai bidangnya. Ya, jadi apa yang saya lakukan ini betul-betul kontribusi untuk komunitas, ya, kontribusi untuk bidang ilmu, sehingga ya jangan sampai Anda menyerang secara personal ya. Reviewernya nih bodoh nih, kayaknya nggak ngerti. Bukan seperti itu. Justru peran reviewer adalah meningkatkan kualitas publikasi Anda ya. Sehingga saran saya, ketika Anda mendapatkan negative comments dari reviewer, Anda nggak usah baper lah ya, nggak usah merasa bahwa paper Anda jelek atau reviewernya nggak paham apa segala macam. Enggak, jawab saja dengan cara yang diplomatis dan dengan alasan. Nah, kemudian ini yang nomor 3 ini memang tidak bisa dihindari rekan-rekan ya. Jadi ketika Anda menjawab review itu Anda harus menjelaskan dengan detail. Bahkan saya bisa menjamin bahwa kadang-kadang jawaban Anda atau respons paper yang Anda susun untuk reviewer ini terpisah dari manuskrip aslinya ya. Jadi ada manuskrip yang Anda revisi dan ada jawaban untuk reviewer, response paper namanya. Itu lebih panjang loh dari manuskrip aslinya ya. Jadi kalau Anda punya manuskrip asli, let's say 16 halaman ya, 1 kolom ya. Itu response paper itu bisa jadi 20 halaman atau 30 halaman. Ya, kenapa seperti itu? Karena dalam response paper itu Anda akan memasukkan data-data yang mungkin tidak akan dimasukkan dalam manuskrip asli. Jadi data-data itu adalah data-data penguat, data-data eksperimental yang sifatnya secondary. Tapi dengan menampilkan data-data tersebut, Anda menjadi semakin confident terhadap hasil riset itu. Nah, biasanya reviewer itu akan meminta data-data eksperimen itu, sehingga pastikan Anda tidak membuang data-data eksperimen Anda, atau Anda melakukan logging yang teratur di sana. Kapan Anda melakukan eksperimen, data yang dihasilkan apa, itu harus ada catatannya. Makanya ketika Anda riset ada logbook kan. Anda harus membuat logbook, harus membuat catatan itu untuk melakukan tracing. Pada saat nanti Anda diminta untuk menjawab reviewer, itu Anda tinggal melihat logbooknya. Oh, kapan saya eksperimen tanggal sekian. Oke, akses folder yang sesuai dengan tanggal itu. Jadi saran saya ketika Anda lakukan eksperimen, itu Anda menyimpan data itu day by day ya. Jadi per hari itu Anda bikin folder sendiri supaya apa? Anda mudah melakukan tracing pada saat reviewer nanti berkomentar terhadap hasil riset ya. Jadi itu yang kemudian biasanya diminta, bahkan tidak jarang Anda harus melakukan eksperimen ulang misalnya. Nah, tips yang berikutnya adalah Anda harus menunjukkan bagian mana yang dikoreksi. Jadi cara paling gampang untuk menjawab reviewer adalah Anda menjawab ya, saya sudah mengoreksi seperti ini ya, sesuai dengan permintaan, saya tampilkan datanya.
dan saya tambahkan di manuskrip saya di halaman sekian, ya, line numbernya kalau ada, jadi nomor barisnya, kemudian di paragraf yang keberapa, atau di paragraf bagian kiri atau kanan. Biasanya kalau 2 kolom kan ada itu kiri atau kanan, atau di nomor line yang kesekian itu saya kira sudah cukup ya. Kemudian screen capture lah paper yang Anda revisi itu, garis bawah bagian mana yang Anda revisi ya. Nah, dengan seperti itu reviewer akan sangat mudah nanti ya melihat apakah Anda benar-benar menjawab review itu dengan baik atau tidak. Memang ribet sih saya kira, tapi bagi penulis pemula ini sebuah latihan yang sangat berharga ya. Anda akan terbiasa untuk melakukannya kalau Anda betul-betul menghayati prosesnya. Jadi dinikmatin aja gitu, nggak usah terlalu banyak mengeluh bahwa harus detail, harus enggak. Memang seperti itulah tata caranya ketika kita dalam posisi yang di-assess ya. Nanti saat Anda menjadi reviewer, Anda akan mendapatkan respons yang sama persis dari orang yang menjadi penulis ya. Oke. Nah, ada beberapa hal tambahan ya yang perlu Anda ketahui tentang bagaimana menjawab review. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus memperhatikan detailnya ya. Detail is important di sini. Tunjukkan bagian yang diubah, tadi sudah saya jelaskan, sebutkan sejelas-jelasnya nomor halaman keberapa, paragraf keberapa, dan seterusnya. Kalau perlu gunakan anotasi ya. Kemudian jika Anda tidak setuju, Anda harus cari cara untuk menjawab. Nanti saya perlihatkan di slide selanjutnya. Prinsipnya adalah bagaimanapun reviewer itu berniat untuk meningkatkan kualitas paper Anda. Meskipun ya ada beberapa kritik ya, wajar ya, dalam dunia komunikasi saintifik ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tapi bagaimanapun kualitas akhir dari sebuah paper yang sudah dilakukan proses peer review dengan benar itu biasanya jauh lebih bagus dibandingkan sebelum dilakukan proses peer review ya. Nah, kemudian cara yang paling mudah untuk belajar adalah dengan bertanya. Ya, kalau Anda adalah orang yang pertama kali menghadapi proses peer review, jangan khawatir ya. Kalau Anda bekerja di sebuah institusi atau di sebuah lembaga penelitian atau di universitas misalkan, ya, pasti Anda tidak sendirian di sana. Pasti ada teman lain yang pernah mendapatkan pengalaman yang sama, atau mungkin senior-senior Anda pernah mendapatkan pengalaman yang sama. Nah, saran saya ketika Anda pertama kali ini ya baru menjalani proses peer review atau ingin menjawab reviewer, itu saran saya adalah bertanyalah kepada senior Anda yang sudah pernah melakukannya. Kenapa? Karena mereka pasti punya best practice yang bisa Anda terapkan dalam menjawab proses review tersebut. Nah, kemudian worst case adalah ya bisa jadi reviewer adalah saingan Anda. Ini sudah pasti. Biasanya orang-orang yang kemudian menjadi reviewer adalah orang yang melakukan riset yang mirip dengan apa yang Anda lakukan, atau mungkin senior ya. Senior tuh dalam arti di atas 50 tahun dan tidak terlalu teliti. Nah, dalam hal ini Anda perlu memikirkan cara supaya bagaimana reviewer itu bisa menikmati jawaban Anda dengan baik ya. Contohnya misalkan dengan mencetak respons paper itu dengan font yang tidak terlalu kecil ya. Kalau memang ukuran 12 terlalu kecil, Anda bisa cetak dengan ukuran 13. Ya, gambar juga Anda buat dengan cukup besar ya. Dan pastikan bahwa kalimat-kalimat yang Anda tuliskan di sana itu kalimat-kalimat yang ringkas dan mudah dimengerti oleh bahkan oleh orang yang bukan native speaker sekalipun ya. Jadi pastikan kalimat-kalimatnya pendek, subjek, predikat, objek ya, jangan terlalu panjang. Kalau ada satu kalimat itu boleh ada satu anak kalimat ya. Jadi induk kalimat, anak kalimat ya. Kemudian dalam satu paragraf hanya boleh ada satu ide. Ya, jadi jangan masukkan banyak ide dalam paragraf yang panjang, orang akan kebingungan di sana. Ya, ingat reviewer itu melakukan tugasnya dengan voluntary, nggak dibayar ya rekan-rekan, sehingga rekan-rekan harus memudahkan prosesnya. Ya, kemudian yang terakhir tadi sudah saya jelaskan juga, sediakan data terbaik ya, pastikan bahwa jawaban Anda didukung dengan argumen. Nah, oke, di slide kali ini saya akan menampilkan salah satu cara untuk menjawab reviewer. Ini sebenarnya bisa Anda lihat di webnya Springer di Author Academy. Jadi di sana ada contoh-contoh proses peer review, tapi ini saya ambilkan satu contoh saja ya. Jadi di situ misalkan reviewer berkomentar begini. In your analysis of the data, you have chosen to use a somewhat obscure fitting function. Obscure itu maksudnya nggak jelas, ya, misterius, nggak jelas, dan
alasannya juga tidak ditampilkan di sana. Katakanlah regression ya fungsinya. In my opinion, a simple Gaussian function would have sufficed. Ya, jadi sebenarnya simple Gaussian function itu udah cukup, begitu kata si reviewernya. Moreover, the results will be more instructive and easier to compare to previous results. Ya, jadi sebenarnya dengan Gaussian function ini hasilnya itu lebih enak loh untuk compare, dilihat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya begitu. Jadi di sini ada nada ketidaksetujuan reviewer terhadap apa yang Anda gunakan, dan reviewer menyarankan sesuatu di sana. Nah, ini bagus. Kenapa? Karena reviewer memberi solusi, ya kan? Nah, ada dua macam cara di sini untuk menjawab apakah kemudian Anda setuju atau tidak setuju. Ya, katakanlah kasus pertama, oke, Anda menerima saran reviewer. Ya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Pertama, tampilkan dulu bahwa Anda memang setuju, ya. We agree with the reviewer's assessment of the analysis, ya. Our tailored function does make impossible to fully interpret the data in terms of the prevailing theories, ya. Anda mengakui kelemahannya. Jadi tailored function saya itu ya function yang kemudian saya buat ya dalam paper itu sebenarnya nggak bisa menginterpretasikan data itu secara menyeluruh dan ya sesuai dengan teori-teori yang sudah pernah ada sebelumnya, kan gitu ya. In addition, in its current form, we agree it would be difficult to tell that this measurement constitutes a significant improvement over previously reported values. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dengan function yang Anda pakai atau metode yang Anda pakai itu improvementnya tuh nggak kelihatan gitu ya. Jadi Anda nggak bisa melihat secara obvious, secara jelas apa sih sebenarnya perbedaannya dengan penelitian sebelumnya ya. We have therefore reanalyzed the data using a Gaussian fitting function. Nah, di sini Anda menyatakan bahwa Anda menyetujui saran reviewer dan Anda mengubah analisis, melakukan analisis ulang, kemudian mengganti hasilnya. Ya. In agreement, ini contoh respon paling gampang. Reviewer minta apa, Anda turutin. Tapi kan tidak semuanya harus Anda setujui. Ya, ada beberapa kasus kita kadang tidak setuju dengan reviewer. Ya, ini cara menjawabnya bagaimana, kan begitu kan? Nah, pertama, ya, Anda perlu mengakui bahwa masukan dari reviewer itu benar ya, dalam satu kasus itu benar ya, tapi mungkin tidak bisa digeneralisir untuk seluruh kasus ya. Misalkan begini cara menjawabnya ya, we agree with the reviewer that a simple Gaussian fit would facilitate comparison with the results of other studies ya. Jadi Anda mengakui ya, oke, bahwa saran reviewer itu ada benernya juga sih. Anda tidak harus frontal menjawab saya nggak setuju ya, I don't agree, enggak. Jawab aja bahwa saran reviewer itu ada benernya dalam beberapa kasus that simple Gaussian fit ya bisa aja gitu dipakai. However, nah di sini ada kata kunci however. However ini kita gunakan untuk menyangga. Ya. However, our tailored function allows for the analysis of the data in terms of the Smith model. Nah, hal yang perlu Anda tampilkan di sini adalah Anda punya argumen yang jelas di sana. Ya, jadi ketika Anda menggunakan metode tertentu atau cara tertentu, dukunglah dengan referensi yang memang sesuai dengan apa yang kemudian Anda lakukan ya. Jadi justifikasinya harus kuat. Nah, di sini rekan-rekan melakukan rebuttal ya atau disagreement statement di situ ya, yang mana kemudian dalam melakukan rebuttal ini Anda harus menjelaskan alasan yang memang rekan-rekan gunakan ya. Nah, bagaimanapun akan tetapi ya, ketika rekan-rekan melakukan rebuttal ini, mau tidak mau rekan-rekan pasti akan merevisi juga papernya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengklarifikasi justifikasinya, kan gitu. Makanya di akhir kalimat rekan-rekan bisa lihat di sini, we have added 2 sentences of the paper ya. Nah, lihat di situ cara menjelaskannya, page 3 paragraph 2, to explain the use of this function and Smith model ya. Jadi di sini hal yang harus rekan-rekan lihat adalah apakah rekan-rekan setuju atau tidak setuju. Pada akhirnya rekan-rekan harus merevisi manuskrip yang rekan-rekan tulis. Ya, ingat, setuju dan tidak setuju, Anda akan melakukan revisi di sana. Ya, sehingga disinilah pentingnya berargumen, ya, yang mana kemudian argumen ini bisa jadi akan memperkuat manuskrip Anda. Yang saya katakan di awal, sebenarnya proses peer review ini adalah memperkuat kualitas manuskrip. Ya.
Nah, oke rekan-rekan, saya kira itu sedikit gambaran bagaimana cara menjawab review ya yang baik dan tips-tipsnya. Kalau rekan-rekan tertarik dengan belajar untuk menulis ilmiah ya, silahkan Anda arahkan browser Anda ke http ya, http ugm.id/writing ya. Silahkan Anda bergabung di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe juga, karena biasanya saya akan melakukan update, meskipun update tersebut mungkin tidak bisa setiap hari atau setiap minggu, tapi saya akan melakukan update dengan konten-konten yang sifatnya berkualitas, menjawab permintaan, bahkan menjawab pertanyaan yang langsung masuk ke email saya atau direct message ke saya. Dan saya akan coba jelaskan dengan cara yang mudah dipahami supaya manfaatnya besar. Baik, terima kasih. Saya kira itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.